Selamat malam semua, sobat satu Katolik yang terkasih. Oke, jumpa lagi dengan saya Adrian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal penting, 3 saja, mengenai kasih Allah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. 3 hal penting mengenai kasih ini. Kasih Allah ini memiliki implikasi moral dalam kehidupan kita. Namun sebelum saya menjelaskan tentang 3 hal penting tersebut, jangan lupa support Satu Katolik dengan subscribe, share kepada teman-teman yang Anda kasihi. Oke, mari kita mulai. Saya menggunakan kitab suci online yang dapat kita buka di imankatolik.or.id. Oke, seperti yang saya kemukakan tadi di awal perkenalan saya, parable of the prodigal son atau perumpamaan tentang anak yang hilang mengungkapkan kepada kita, reveals to us important insight about God's love that has implication on our moral life. Mengungkapkan 3 hal penting, tentang kasih Allah yang memiliki implikasi terhadap kehidupan moral kita. Nah, saya sumbernya itu dari pelajaran fundamental moral teologi yang saya pelajari waktu masih kuliah. Apa saja 3 hal itu? Hal pertama seperti yang saya highlight atau saya tandai dengan warna hijau, tertulis a father whose love is unconditional. Seorang bapa yang memiliki kasih yang tak ada syaratnya, unconditional, tanpa syarat. Kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Bapa itu tak terbatas. Jadi hal pertama adalah kasih Bapa yang tak terbatas. Namun apa yang terjadi dalam cerita perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, a younger son who had abused his father's generosity and an elder son who sought to earn his father's love. Apa artinya? Artinya anak bungsu yang paling muda itu telah menyalahgunakan, menyalahgunakan kemurahan hati bapa, abuse his father's generosity. Sebaliknya, anak yang tertua, bukan sebaliknya, lebih lagi anak yang anak sulung, an elder son, anak yang tertua, who sought to earn his father's love. Dia sudah hidup bertahun-tahun dengan bapaknya, tidak kemana-mana, tapi seperti dia tidak merasakan kasih bapaknya. Dia terus mencari kasih, menginginkan father's love, kasih cinta dari bapaknya. Padahal dia sudah hidup bertahun-tahun. Jadi dua-duanya error, dua-duanya keliru. Termuda salah gunakan kasih bapa, yang tua terus mencari. Padahal dia hidup bersama. Tadi dalam kisah Injil itu dikatakan, kamu sudah, bapaknya katakan, kamu sudah bertahun-tahun bersama-sama, ini yang punyaku adalah punyamu, tapi kamu terus mencari. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, hal penting kedua adalah God's love does not depend on our behavior. Ini penting sekali. Kasih Allah itu tidak tergantung pada tindakan kita. Apa yang tertulis? Our sins does not diminish God's love, nor our good work increase God's love. Artinya dosa-dosa kita tidak mengurangi kasih Allah. Kamu mau dosa apapun, tapi kasih Allah ya tetap di sana. Dia tetap terbuka pada kita untuk menerima kita.
Bahkan namun bukan namun ya, nor that our sins does not diminish God's love, nor our good work increase God's love. Dan juga tindakan baik kita, tindakan kasih apapun yang kita lakukan, hal yang paling terbaik, tidak meningkatkan kasih Allah terhadap kita. Mengerti maksud saya? Bahwa baik dosa kita maupun hal baik apapun yang kita lakukan tidak mempengaruhi kasih Allah. Ya kasih Allah di sana. Entah kamu sudah berdosa apapun tidak mengurangi kasih Allah. Entah kamu berbuat baik bagaimanapun, itu tidak memberi peningkatan bahwa dia mau mengasihi kamu lebih. Tidak, dia mengasihi semua orang sama rata. Nah, apa implikasi moralnya kalau begini? Oke, implikasi moralnya itu bahwa kita terbuka untuk kembali. Ia membuka lebar-lebar, ia mencari, ia datang mau memeluk kita. Apapun telah kita lakukan, kembali dia menerima. Dan juga kita tidak menjadi egosentris seperti anak yang sulung tadi, yang terus kasih Allah ada di sini, tetapi kita terus mencarinya. Kasih Allah terus ada selamanya, sebelum, sekarang, dan akan datang selalu ada. Tapi kita tidak mencarinya untuk meningkatkan kasih Allah, karena kasih Allah adalah kasih. Oke, paham maksud saya? Itu hal penting kedua. Dan hal penting ketiga, God does not force us to love Him, but He invite us to communion with Him. Nah ini penting. Allah itu tidak memaksa kita, force us, tidak memaksa kita untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, tetapi Dia mengundang. He invites us to communion, untuk bersatu, untuk menyatu dengan Dia. Jadi tidak memaksa kita, tapi Dia mengundang. Undangan, bukan suatu paksa, bukan? Jadi saudara sekalian, demikianlah 3 hal penting dari perumpamaan tentang anak yang hilang. The parable of the prodigal son reveals to us important insight of God's love that has implication on our moral life. Demikianlah 3 hal penting ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Salam satu Katolik, goodbye and good night.